فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan masih seputar Ahlul Badar. Tsumma inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da intiha'il harb di salasati ayyam raqibana qatah. Kemudian Nabi SAW setelah selesai perang 3 hari, beliau menaiki untanya, wa waqafa alaihim, dan berdiri di atas mereka, di atas para pembesar Quraisy yang mati dan dicampakkan ke dalam sumur-sumur yang ada di Badar. Setelah 3 hari didatangi lagi oleh Nabi SAW. Rasul berdiri di atasnya. Yada'uhum bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Beliau memanggil mereka dengan nama-namanya dan nama bapaknya. Ya fulan ibnu fulan. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah sekarang membuat kalian senang kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Ini Rasul ngejek mereka. Sekarang sudah kalian rasakan akibatnya. Sekarang kalau disuruh milih, mau nggak taat kepada Allah dan Rasulnya? Paham ya? Fa'ana qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapatkan siap taklim. Nggak ada siap taklim nanti. Nggak ada uang nanti. Nggak ada uang. Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami sebagai kebenaran. Sekarang kami dapatkan bukti kebenaran dari yang dijanjikan oleh Rabb kami. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Kalau kalian bagaimana? Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian atas kalian? Faqalu ya Rasulullah. Maka para sahabat yang bersama beliau berkata, wahai Rasulullah, ma takallama min ajsad la arwaha laha. Au ma tukallimu min ajsad la arwaha laha ya Rasulullah. Siapa yang kau ajak bicara ini? Jasad yang enggak ada lagi apanya? Rohnya. Ini ngapain diajak lagi bicara mereka ini? Faqala, maka kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ma antum bi asma' lima aqulu min. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan barusan daripada mereka. Paham? Kalian, wahai para sahabat yang masih apa ini? Hidup. Kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan tadi daripada mereka. Artinya apa? Sama-sama mendengar. Kalian yang masih hidup, sebagaimana kalian mendengar ucapanku, mereka juga sama tadi. Artinya saat beliau berbicara, dikembalikan oleh Allah pendengaran mereka. Saat itu saja. Untuk mendengar celaan dari siapa ini? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang terbunuh siapa ini? Pentolan-pentolannya. Pembesar-pembesarnya Quraisy. Kalian wahai para sahabat tidak lebih mendengar daripada mereka terhadap apa yang tadi aku katakan. Sama kalian. Sebagaimana kalian mendengar ucapanku tadi, maka mereka pun juga apa?
Sama mendengarnya. Bahkan sama pendengarannya. Enggak kalian ini yang masih hidup lebih jelas dengarnya. Enggak, sama. Nah. Wan nabiyyu alaihi salatu wasallam waqafa alaihim taubikhan. Dan Nabi SAW berdiri di atas mereka dalam rangka untuk menjelek-jelekkan mereka. Wa taqri'an, dan mencela mereka. Wa tandiman, dan membuat mereka menyesal. Supaya semakin apa ini? Menyesal mereka telah memerangi siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahum qad wajadu ma wa'adallahu haqqah, dan mereka telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai kebenaran. Diancam dengan neraka, diancam dengan siksa. Sekarang mereka apa ini? Rasakan kebenarannya. Qala Allah Ta'ala dzalikum, yang demikian fazuquhu, rasakanlah. Yang diancamkan oleh Allah, rasakanlah sekarang. Wa anna lil kafirina adzaban nar, bahwasanya untuk orang-orang kafir itu azab neraka. Fawajadun nar min baini fawajadun nar hina min hini matu, maka mereka pun mendapatkan neraka sejak mereka mati. Wa arafu anna rasulah haqqun, dan mereka mengetahui bahwasanya Rasul adalah benar. Walakin anna lahumut tanawushu min makanin ba'id, tapi dari mana mereka mungkin untuk tanawush? Allah alam makna tanawush ini. Dari tempat yang jauh. Nah, tanawush maknanya anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Nah, bagaimana mereka bisa menjangkau keimanan dari akhirat, dari tempat yang jauh? Mereka sekarang sudah masuk dalam tahapan apa itu? Akhirat. Bagaimana mungkin lagi mereka bisa beriman dari tempat yang jauh? Mereka sudah berada di kuburan, sudah di alam barzakh. Bagaimana mungkin mereka bisa beriman lagi? Kembali kemana ini? Ke dunia, dari tempat yang jauh. Nah, tempatnya beriman di mana? Dunia. Tempatnya mereka sekarang di mana? Di barzakh. Itu maknanya min makanin ba'id. Anna lahumut tanawushu. Bagaimana mungkin mereka bisa menjangkaunya? Menjangkau apa ini? Keimanan dari tempat yang jauh. Nah. Fa ahlu badrin alladzina ja'alallahu ala aydihim hadzal nasrul mubin wal furqan alladzi habal arab bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Maka orang-orang yang ikut perang Badar, yang Allah jadikan kemenangan yang nyata ini melalui tangan mereka, dan furqan, dan pembeda, yang dengan itu orang-orang Arab menyegani Rasul dan para sahabatnya. Jadi hal yang membuat orang-orang Arab yang lain segan. Pasukan yang begitu kecil bisa mengalahkan apa ini? Bisa mengalahkan pasukan Quraisy dengan pembesar-pembesarnya. Wa kana lahu manzilah azimah ba'da hadzal nasr, dan saat itu mereka memiliki kedudukan yang tinggi setelah kemenangan ini. Tidak lagi dianggap remeh kaum muslimin saat itu. Nah, setelah kemenangan di perang apa ini? Badar. Ittala Allahu alaihim. Allah tampakkan kepada mereka, wa qala, dan Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Beramallah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Fa kullu ma yaqa'u minhum min dzunub, maka semua yang terjadi dari mereka berupa dosa, fa innahu maghfurun lahum, maka itu diampuni untuk mereka. Bisababi hadhil hasanatil azimatil kabirah, dengan sebab kebaikan yang besar ini, yaitu ikut perang Badar. Allati ja'alaha Allahu ta'ala ala aydihim, yang Allah jadikan melalui tangan mereka. Wa fi hadzal hadithi dalilun ala anna ma yaqa'u minhum minal kaba'ir mahma 'azuma fa huwa maghfurun lahum. Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya apa yang terjadi dari mereka berupa dosa besar betapapun besarnya, selama enggak sampai dosa syirik, maka itu diampuni untuk mereka. Wa fihi bisyarah, di dalamnya terdapat kabar gembira bi annahum lan yamutu 'alal kufur, bahwasanya mereka tidak akan mati di atas kekufuran.
diampuni oleh Allah. Kalau mati di atas kekufuran mereka, tidak ada gunanya pengampunan dari siapa ini? Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan mengampuni dosa kekufuran. Li'annahu maghfurun lahum wa hadza yaqtadi ahadal amrayn. Dikarenakan mereka telah diampuni, dan ini konsekuensinya satu dari dua perkara. Kalau Allah sudah mengatakan mereka diampuni, maka konsekuensinya satu dari dua perkara. Imma annahum la yumkinu an yakfuru ba'da dzalik. Kemungkinannya mereka tidak akan mungkin lagi untuk kafir setelah itu. Karena sudah dapat janji apa ini? Pengampunan. Kalau orang kafir nggak akan diampuni. Berarti menunjukkan mereka nggak akan mungkin terjatuh lagi dalam apa ini? Kekufuran. Setelah Allah mengucapkan ini kepada mereka. Wa imma annahum qad qudira anna ahadahum kafar. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi ditakdirkan atas salah seorang dari mereka kufur, fasayuwaffaq litaubah war ruju' dan Islam. Maka dia pasti akan diberi taufik dan untuk kembali dan bertobat kepada apa ini? Islam. Sehingga kemungkinan cuma dua. Imam mereka itu nggak akan lagi kufur, atau kufur tapi pasti akan diberi taufik oleh Allah untuk kembali pada apa ini? Islam. Intinya mereka pasti mati di atas apa ini? Islam. Karena Allah sudah janji untuk apa ini? Karena Allah sudah janji untuk apa? Mengampuni mereka. Sementara kekufuran dan kesyirikan tidak diampuni. Mahfum ya? Nah. Wa ayyan kana, yang manapun kemungkinannya, mau tidak terjatuh dalam kekufuran sama sekali, atau terjatuh ke dalam kekufuran kemudian dapat apa ini? Taufik untuk bertobat dan rujuk kepada Islam, yang manapun itu, fafihi bisyarah azimah lahum. Maka di dalamnya terdapat kabar gembira bagi mereka. Walam na'lam anna ahadan minhum kafara ba'da dzalik. Dan kita tidak mendapati satupun dari mereka yang ikut perang Badar kufur setelah itu. Memang ada satupun dari mereka yang terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, qala rahimahullah qauluhu. Ini selesai kita dari perang Badar. Adapun yang setelahnya yang juga memiliki keutamaan adalah ashabus syajarah yang berbaiat kepada Nabi SAW kemarin di Sulhul Hudaybiyah. Nah, setelah sampai kepada mereka berita terbunuhnya siapa? Utsman. Maka mereka pun berbaiat untuk berperang sampai mati bersama Rasulullah SAW. Nah, itulah disebut ashab baiati Ridwan. Orang-orang yang berbaiat di bawah apa ini? Pohon ketika peristiwa Sulhul apa ini? Hudaybiyah. Ini juga memiliki keutamaan karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari perang Badar dan Ahlul Badar yang memiliki keutamaan. Wallahu taala alam. Dan biasanya disebutkan di dalam biografi mereka fulan bin fulan sahabat Al-Badri. Dijadikan sebagai apanya? Sebagai keutamaannya. Di akhirnya ditambahkan apa? Al-Badri. Ini sahabat yang pernah ikut perang apa ini? Badr. Paham ya? Nah. Wallahu ta'ala alam.